Bab 8. Yana melahirkan. Tak dapat dipungkiri kedatangan Bapa dan Ibu membawa kebaikan dalam diri ini. Semakin hari hatiku semakin merasa damai. Kami juga masih rutin datang ke rumah pamannya Wina. Bahkan kini kami menjadi jamaah pengajian rutinan di masjid dekat rumahnya. Perut yang semakin membunci tak jadi halangan. Perlahan namun pasti aku belajar agar menjadi lebih baik lagi. Rasa sakit dan kecewa karena dikhianati itu masih ada, membekas sempurna di lubuk hati paling dalam. Bahkan sampai saat ini aku masih bisa merasakan sakitnya. Namun melihat tekad dan sikap Erwin yang ingin semuanya, akhirnya aku luluh dan sekali lagi memberi kesempatan untuknya. Mama Mary dan Erwin semakin perhatian padaku. Tak ada lagi ucapannya yang mengharuskan aku bekerja. Dia juga tak pernah membahas kebutuhan-kebutuhan yang biasanya selalu diributkan. Hingga suatu sore aku dibuat terkejut oleh pandangan yang sungguh mencengangkan. Rupanya selama ini Bapak dan Ibu yang mencukupi kebutuhan demi bisa membersamaiku di sini. Rupanya kebaikan mereka selama ini hanya sandiwara belaka. Ibu hanya tersenyum saat aku mengajukan protes padanya perihal kejadian sore itu. Saat ibu sedang menguleni bahan donat yang kuminta, seharusnya ini bukan ngidam karena usia kandunganku sudah memasuki minggu ke-21. Gak apa-apa Ras, anggap saja semua ini sebagai sedekah, ucapnya enteng tanpa beban. Wanita yang masih nampak gesit di usianya yang tak muda lagi itu masih sibuk menguleni. Sedekah kan gak harus sama mereka, Bu. Banyak kan yayasan yatim piatu dan kaum duafa. Aku tak terima dengan kebaikan ibu pada mereka. Sedekah lebih utama untuk keluarga dulu, Ras. Ucap ibu yang belum kupahami maksudnya. Ya lihat-lihat keluarganya, Bu. Kalau mereka itu memang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tuh kan jadinya malah seperti gak ikhlas, gerutuku. Ya gak apa-apa Ras. Semoga dengan semua ini mereka akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini jari tangannya dengan cekatan memilih dan memutar biang donat hingga menjadi bentuk bulat sempurna. Kalau ibu sudah bicara seperti itu, aku tak bisa membantahnya lagi. Hanya bisa memandangnya dengan perasaan haru. Ibuku memang yang terbaik. Di lain waktu, aku juga pernah secara tak sengaja mendengar obrolan ibu dan Mama Mary. Ibunya Saras, selama ini Saraslah yang mencucikan pakaianku. Setelah dia mengetahui kalau aku alergi pada semua deterjen. Dulu Erwin yang mencucikan karena Santi juga mempunyai alergi yang sama denganku. Pandainya Mama Mary mengarang cerita. Namun aku sedikit terkesima saat mendengar jawaban ibu. Oh begitu ya mamanya Erwin, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata anakku adalah menantu dan istri yang baik. Tapi kalau semuanya dia kerjakan sendiri kok ya kasihan ya mamanya Erwin. Anakku kan bukan pembantu, apalagi dia juga kerja, saut ibu sambil menggelengkan kepalanya. Loh, itu semua atas keinginan Sarah sendiri kok. Kan sudah kewajibannya juga melakukan pekerjaan rumah, bantah wanita yang sebaya dengan ibu itu. Iya, termasuk membiayai semua kebutuhan kalian. Pungkas ibu lalu meninggalkan Mama Mary sendiri di halaman belakang. Wanita itu nampak kesal terlihat dari kakinya yang berkali-kali dihentakkan. Ah, tepuk tangan untuk ibuku. Tak ada yang hakiki dalam perjalanan hidup ini termasuk kebahagiaan. Ada kalanya terselip duka di antara tawa. Seperti tadi pagi Bapak mengabarkan sesuatu yang menyedihkan. Ras, Bapak dan Ibu akan pulang kampung dulu. Tadi setelah subuh Lekbiran mengabari kalau Mbah Sri meninggal dunia. Kata Bapak saat kami sedang sarapan. Innalillahi, Saras ikut Pak, sekalian mau lahiran di sana, sahutku yang membuat Erwin tersedak air putih yang baru saja diteguknya. Lahiran kan masih lama Ras, masih kurang 3 bulanan. Nanti dululah kalau sudah mendekati masa kelahiran kamu pulang ke kampung. Lelaki itu menatapku penuh harap. Iya benar itu kata si Erwin Ras. Mama Mary ikut menimpali. Aku hanya menatapnya sekilas lalu beralih pada Erwin lagi. Sama saja kan Win, sekarang juga nanti. Di sini aku juga gak bisa berbuat apa-apa, malah nanti menyusahkan kalian. Lagian ya Win, kalau aku gak di sini kan kamu bisa bebas sama Yana.
Ucapanku berhasil membungkam ibu dan anak itu. Melihat dari raut wajahnya, sepertinya ada yang disampaikan Erwin. Namun sepertinya dia ragu untuk mengatakannya. Berkali-kali lelaki itu mencuri pandang padaku. Semua sedang hikmat menikmati sarapan ketika tiba-tiba terdengar suara orang mengucapkan permisi. Kami saling berpandangan, namun Santi yang sedari tadi hanya diam sudah bangkit lebih dulu. Mungkin temanku, ucapnya lalu segera melangkah meninggalkan meja makan. Beberapa saat kemudian, Santi kembali dengan napas terengah-engah padahal jarak dapur dan ruang tamu tak begitu jauh. Ada Yana di luar, dia datang bersama bayinya, ujar Santi datar. Setelah itu adik kandung Erwin itu langsung berbalik, namun dia berhenti melangkah karena Yana sudah berada di depannya. Seketika suasana menjadi sunyi, kami semua memandang ke arah wanita yang nampak tak terurus itu, membuat siapa saja yang melihatnya merasa iba. Aku serahkan bayi ini padamu, Mas. Sekarang juga kamu talak aku, ucapnya berat. Mbak Saras, tolong kamu rawat anakku seperti anakmu sendiri, imbuhnya sambil terisak. Tak akan ada perceraian antara kamu dan Erwin, ya nak. Akulah yang akan berpisah dengannya, sahutku mantap. Dan aku tak akan membiarkan itu terjadi, Ras. Berapa kali ku bilang, aku gak akan melepaskan dirimu. Aku sama Yana tak ada hubungan apa-apa. Kami hanya terjebak dalam hubungan sesaat.